Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Operasional, Perencanaan Lokasi dan Tata Letak Perusahaan, yang beranggotakan Alia Sabira, Yolanda Octavia, Rizky Nur Aziz, dan Bevini Manadir. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Menurut Heiser dan Renter 2014, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang terkait dengan antara lain faktor politik, peraturan pemerintah, budaya, isu-isu ekonomi, lokasi pasar, kemampuan tenaga kerja, ketersediaan bahan atau material, komunikasi, dan nilai tukar atau nilai mata uang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan manufaktur: iklim kerja yang menyenangkan, kedekatan dengan pasar, kualitas kehidupan, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan fasilitas, biaya penggunaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan jasa atau layanan: kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi, lokasi pesaing, faktor-faktor khusus lokasi. Metode penentuan lokasi. Yang pertama, metode penilaian faktor merupakan salah satu dari beberapa metode kualitatif dalam pemilihan lokasi. Metode tersebut digunakan untuk memilih dan menentukan lokasi berdasarkan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. 2. Metode analisis titik impas dapat membantu manajer dalam membandingkan alternatif lokasi berdasarkan faktor-faktor kuantitatif yang ditunjukkan dengan biaya total. Berikut adalah contoh data biaya tetap dan biaya variabel untuk masing-masing lokasi yang menjadi alternatif pilihan perusahaan makmur. Lokasi A, biaya tetap per tahunnya 15 juta, biaya variabel per unitnya 6.000. Lokasi B, biaya tetap per tahunnya 30 juta, biaya variabel per unitnya 4.000. Lokasi C, biaya tetap per tahunnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 3.000. Lokasi D, biaya tetap per tahunnya 60 juta, biaya variabel per unitnya 5.000. Yang ketiga, metode pusat gravitasi merupakan teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi sebagai pusat distribusi tunggal yang melayani sejumlah lokasi yang terkait, seperti pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Yang keempat, metode muatan jarak merupakan variasi dari metode pusat gravitasi untuk menemukan koordinat titik lokasi fasilitas. Metode ini, seperangkat koordinat titik lokasi tunggal tidak diidentifikasi. 5. Metode transportasi merupakan metode yang dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai tujuan. 6. Metode Delphi merupakan proses sistematis dan berulang untuk mendapatkan konsensus mengenai pandangan para ahli secara panel. Pendekatan ini membantu mengurangi pengaruh individu yang dominan dan untuk mengembangkan konsistensi pendapat para ahli dengan isu subjektif. Kriteria kinerja tata letak operasional. Desain fasilitas dan tata letak digunakan untuk menghindari disorientasi dan frustasi apabila karyawan atau pelanggan memasuki struktur yang tidak mereka kenal. Tata letak mengubah keputusan yang luas mengenai prioritas persaingan, strategi proses, kualitas serta kapasitas proses ke dalam pengaturan fisik orang, peralatan, dan ruang. Jenis tata letak operasional, kemajuan teknologi, perubahan pasar global, dan tekanan untuk menghasilkan praktik yang lebih berkelanjutan akan berdampak besar untuk manajemen operasi di masa depan. Kecerdasan buatan seperti AI, Internet of Things atau IoT, blockchain, dan otomatisasi semuanya akan menjadi lebih terintegrasi ke dalam operasional, sehingga memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisien, memangkas biaya, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data. Tata letak proses. Jenis tata letak yang digunakan pada perusahaan jasa diadopsi dari tata letak perusahaan manufaktur, seperti tata letak proses dan tata letak kantor. Tata letak kantor menghendaki pengelompokan karyawan, peralatan, dan ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan perpindahan informasi. Tata letak aliran fleksibel. Tata letak ini digunakan pada kantor yang langsung berhubungan dengan pelanggan dan job proses dengan aliran kerja yang beragam, volume rendah dan
kustomisasi tinggi. Tata letak aliran lini. Tata letak ini digunakan pada publikasi, black official, dan proses lini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang-ulang. Tipe tata letak ini sangat terspesialisasi dan sumber daya modal tinggi. Tata letak campuran. Tata letak mengombinasikan elemen-elemen dari proses yang berbeda dan proses lini. Tata letak campuran digunakan dalam fasilitas yang mempunyai kegiatan operasi, fabrikasi, dan rakitan (aksesibilitas). Tata letak posisi tetap. Tipe tata letak ini digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap, sedangkan karyawan dan peralatan didatangkan ke lokasi tersebut. Selanjutnya ada tata letak eceran dan tata letak gudang. Untuk tata letak eceran didasarkan pada ide bahwa penjualan dan profitabilitas bervariasi bagi pelanggan. Apabila tata letak eceran telah ditentukan, produk harus diatur untuk siap dijual. Sedangkan tata letak gudang merupakan kasus khusus karena gudang melayani berbagai departemen yang menggunakan berbagai proses. Kebutuhan bahan pada model ini tergantung dari besarnya dan kebutuhan persediaan. Yang terakhir ada tata letak berorientasi produk dan perakitan. Untuk tata letak ini digunakan pada perusahaan yang menghasilkan unit produk dalam besar, tetapi variasinya yang rendah. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk melengkapi presentasi dari PowerPoint kami. Itulah tadi presentasi kami mengenai manajemen operasional, perencanaan lokasi, dan tata letak perusahaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.